Oke, Sobat Ran, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kalian sobatku ya? Mudah-mudahan saat ini selalu keadaan sehat, mudah rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Nah sobatku, setelah sekian lama ya kita absen, ini sudah mulai longgar dan kita akan bikin video-video tentang transmigrasi kembali ya. Ini kita mulai dari rumah saya sendiri. Ini kita coba mau ke petani atau transmigran Jogja ya. Kita cuma mau lihat pertaniannya daripada Pak Parno kalau nggak salah yang kita mau tujunya. Saya kepincut dengan pertaniannya. Ini sambil melihat anak-anak sedang bermain di sini ya. Ini kebetulan ini di depan rumah saya. Kesebetulan kita mau jalan dulu ya. Mudah-mudahan kita ketemu di sana dalam keadaan sehat. Oke. Ya, anak-anak dadah. Ya kita mau jalan dulu. Oke. Nah ini kondisi jalan dan perjalanannya ya. Ini dari depan rumah saya. Sudah semak sebelah kiri ini karena tidak ada lagi yang menggarapnya, ini kosong. Sudah kosong. Ya kita lanjut terus. Bang. Nah, sini kayaknya nih arealnya nih. Udah sampai di Lane Kang Parno. Kita mau udah sampai depan rumahnya nih. Sepi. Mudah-mudahan Kang Parno ada di belakang. Ini rumahnya di Poros nih ya. Ini di RT 47 ya. Kita mau jalan ke belakang mungkin ya. Langsung aja ke belakang. Ini sudah nyala ya listriknya, sepertinya sudah ada instalasi yang menyala. Ini kita mau langsung ke belakang nih. Mudah-mudahan Kang Parno ada di kebun. Untuk update lokasi, kita berada di SP6 Tanjung Buka, desanya Salim Batu, Kecamatan Tanjung Pelas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsinya Kalimantan Utara. Nah, lengkap ya, lengkap ya. Yuk kita melaku. Ini sudah sampai di belakang ini. Tapi belum nampak ya. Mau jalan dulu. Nah, jadi begini kalau di daerah yang pasang surut memang harus seperti ini untuk mengupayakan tanah menjadi bisa ditanami ya. Ini sepertinya di Sorjan, di atasnya itu bisa ditanami sayur mayur dan tanaman ya, buah-buahan seperti jeruk ini ya dan sebagainya. Di bawahnya bisa ditanami padi. Nah, cantik sekali ini, lahan yang sangat cantik sekali. Di sebelah sana juga sudah ditanami ya. Nah seperti ini ya, di atasnya bisa ditanami lombok seperti tadi terong, dan juga mungkin seperti sayur mayur lainnya. Kita mau lihat ke belakang dulu. Wah,
Ning kene ta wong iki. Kang, gimana sehat? Alhamdulillah. Jadi Sehat tau, Mas. sehat. Jadi kita sudah sampai di kebunnya Kang Parno. Iki apa panen apa Kang? Mongko lah Pak Mariono. Nunggu semongko. Nah, jadi ini kita sudah sampai di kebunnya Pak Parno. Pak Parno lagi menunggu semongko ya. Jadi kita nih mau jalan dengan Kang Parno. Nah, ini lagi ngecek semangka nih. Waduh, semangka apa ini Kang? Madrid. Madrid ya, Madrid itu varian non biji itu Kang ya. Iya, biji. Nah, ini sudah umur berapa hari ini Kang? Ini 2 bulan masanya panen, Pak. Masanya panen ya. Wah iya ya. Ini sudah masanya panen. Tinggal nunggu pembelinya. Tinggal nunggu pembeli. Gimana Kang pasaran di sini Kang? Ya lumayan lah, cukup bagus. Semenjak kapan sampean mengupayakan nandur semangka ini Kang? Ini sudah sekitar Berapa kali nanam? baru 3 kali ini. 3 kali ini ya. Iya. Kenapa kok sekarang mulai semangat Kang dibandingkan dulu di awal-awal itu kan jarang ya yang menanam semangka itu. Ya, cuma ya jelas perawatannya ya mudah, enggak begitu apa ya, enggak begitu sulit lah intinya. Oh gitu ya. Iya. Kemarin Kang Parno paling banyak menanam berapa luasan kemarin Kang? Kemarin tuh baru 1/4 ini. Ini percobaan terus berarti ya. Iya, ya. Ini sepertinya tahun ini gimana? Eksperimennya agak berhasil atau gimana? Karena ini musimnya kan musim panas Kang ya. Eksperimennya ini ya berhasil lah ini. Alhamdulillah. Ini sobat Ran lumayan gede-gede loh ini. Ini Sekitar 6 kiloan. ya 6 kilo 7 kilo. Jadi ini memang di sini sudah maksimal mungkin segitu Kang ya. Sudah maksimal, ada yang 7 kilo dekat itu. Itu mungkin 7 kiloan. Oh ini ya kemungkinan 7 kilo ini. Ini apa kendalanya kita Kang kalau di pasaran yang dibandingkan dengan semangka-semangka gunung nih Kang? Kendalanya apa ya? Kendalanya itu enggak ada. Nggak ada ya, imbang-imbang aja berarti ya. Ya standar sementara aja lah. Oh, sana laku sini laku juga ya. Laku, sini laku. Jadi Subatran memang di sini kendalanya mungkin tidak ada yang berdampak signifikan ya untuk mengurangi nilai-nilai penjualan. Jadi memang potensi semangka ini bisa terus dikembangkan Kang ya. Iya, biar terus kembangkan apa ya, intinya kalau kita nanam apa itu enggak ada musim lah, intinya musim. Iya. Jadi pokoknya nggak pakai musim ya. Kemarin Kang Parno tran dari mana Kang? Ini asal dari Jogja, asal dari daerah Ponorogo. Dari Nanggulan, Banyuroto. Yes, jadi sobat Ran yang dari Kulon Progo, dari Nanggulan ini ketemu dengan petani Banyuroto Kang ya? Iya. Banyuroto. Jadi ketemu dengan Kang Parno. Di mana Kang Parno ini memang ahlinya hanya bertani mungkin dari dulu. Jadi dulu cuma berkebun padi, jagung, deleh. Oh gitu ya dulu. Ini saya lewat sini nggak apa-apa nih ya, pelan-pelan nih. Nggak Nggak apa-apa ya. Ini menurut 8 kilo ini. Loh ini yang ini 8 kilo Kang ya. Iya, 8. Kurang sedikit ya. Wah memang sudah Kenapa Kang nggak dari dulu awal-awal tuh sampai nanam semangka seperti ini, kan ilmunya kayak sudah dapat iki. Ya dulunya enggak tahu, mungkin dulunya lah hanya masih ya semak-semak, terus intinya kan buka dulu lah. Oh gitu ya. Proses intinya. Proses ya. Jalan lagi ini. Jadi kalau di Jawa dulu nandur apa? Biasa nanam apa? Itu di Jawa itu namanya cuma padi, jagung, kedelai. Itu aja ya. Jadi semangka ini ilmunya di sini nih ya. Iya, ini untuk apa? Intinya sini otodidak, enggak ada guru. Otodidak ya. Mungkin sebentar lagi mungkin bisa pakai itu ya. Apa namanya? Mulsa itu nanti ya. Ya mudah-mudahan ini kalau ini sudah tatak ya istilahnya. Jadi kalau sudah tatak sudah siap modal itu. Siap modal kalau Ini sudah. Ini kan ini semua sudah tinggal apa servis dulu kan, tinggal. Ya. Ini kan tanam setengah hektar ini Mas. Oh iya, jadi rencana memang mau dikembangkan oleh Kang kan Parno ini. Ini walaupun seperti ini semangka ini kalau kita panen ini banyak sekali ini ya. Mungkin ya Ini 1 ton, kisaran 1,5 ton lebih lah. 1,5 ton lebih ya. Ini jadi lumayan ini.
Karena kalau dulu mungkin kendalanya kita ini sebagai petani anu Kang ya, dulu kan kalau panen susah jualnya ya kan. Jualnya sekarang kan sudah kami pembeli sekarang pembeli Mm-mm. pun sudah masuk ke lokasi, nah jadi enggak repot-repot kita bawa ke Betul. pasar sendiri gitu enggak. Jadi Jadi dulu tengkulak itu sudah masuk sendiri. kalau Makanya dulu di sini tuh gitu. ya Kang ya, kalau dulu seperti siapa? Pak Kriswono panen bingung jualnya ya kan. Harus, apa ya intinya keliling dari sungai ke sungai, sekarang Iya. udah lagi lah. Sekarang Ya, mudah lah ini. jadi sekarang petani ini tinggal tanam, rawat, panen gitu aja ya. Cari pembeli mau yang Iya iya selera iya. mau yang mana sih. Iya betul betul Banyak betul. pembeli. Ini kalau ini pondoknya ya. Pondok Tugu Monyet. Oh, pondok tugu monyet. Jadi memang hamanya apa semangka termasuk monyet ya Kang ya? Ya paling yang paling anu itu monyet ini. Monyet, Yang monyet paling ya. apa paling Paling jahat ya. paling jahat. Kalau hama lain mungkin bisa dibasmi dengan Kalau hama insek lain, ya. insek enggak apa dia apa kasih dengan insek bisa. Cuma kalau terua itu ya cukup lah, enggak begitu parah. Ya. Yang paling parah itu monyet. Monyet Kang ya. Ada enggak ada harus ditunggu. Iya. Selepas Iya. kita selepas kita menyilangkan itu umur 1 bulan lebih lah, intinya 40 hari lebih itu sudah mulai tumbuh. Sebesar segini sudah mulai. Sudah mulai harus ditunggu ya. Ya, Kalau enggak habis lah. habisnya monyet ya. Heeh. Kita cuma dapat penatnya saja kalau enggak ditunggu. Betul betul. Jadi kalau terjun ya sekalian terjun ya gitu ya. Terjun lah, pikir-pikir intinya. Anu Kang, Ganggu. dulu kalau dulu Kak, kenapa anu Kang? Kok ikut run gitu? Ya intinya Iya. kita ingin apa ya termotivasi ya, intinya terus mau merubah nasib lah intinya itu. Terus di sini gimana kira-kira sudah terubah nasibnya? Ya alhamdulillah sudah. Eh, Lumayan cukup. ya cukup. Ini Sobat Ran, ini sekedar pengetahuan Kang Parno, memang ini dulu bareng sama saya. Ini lahannya sudah 2 paket ini. Alhamdulillah sudah pakai. Diam-diam sudah dunia lahan 2 paket ini. Ini lahan yang kedua yang tanami Kang ya. Yang kedua ini yang Dulu Kang waktu tran-tran itu bayangannya gimana Kang? bayangannya ya perasaan apa enggak senang sudah di jauh-jauh sudah dari Jawa pindah ke Kalimantan, ya intinya kita dari Jawa sudah niat tekad bulat mau ke sana untuk mau nasib. Tapi ternyata lama-lama kerasan ya. Alhamdulillah kerasan lah. Sudah pernah pulang Kang? Tahun 2021 itu pas raya itu, pas corona itu Oh pulang. pas corona dia pulang ya. Sekarang Pulang sudah. Bogor. Dulu Kang, dulu waktu pertama-tama datang itu rencananya mau nanam apa Kang di Tran ini Kang? Kalau Ya sampai dulunya Tran. kan programnya itu kan mau nanam padi, ya ini cuma padi aja gitu, tapi kan padi ya apa hamanya juga monyet. Iya. Lama-lama kan ya kita mau gimana lagi, kita berusaha semaksimal mungkin, ya mau enggak mau harus berubah kita intinya. Iya betul sekali. Berubah mau gimana lagi, siapa tahu ada yang apa yang Bisa lebih ganti gitu ya. lebih lah ini. Untuk sampai sendiri sebenarnya ini kalau lahan ini pasang surutnya gimana ini Kang? Kalau tempat saya ini pasang surutnya apa, sudah apa bisa diatasi intinya. Bisa atasi ya? Air sudah ada apa pintu airnya sudah, ya intinya bisa diatur lah air itu, kita Iya. kita maunya gimana kita tinggal ikuti aja. Kalau kita mau air besar kita buka pintu airnya, kalau kita mau air kecil kita tutup pintu airnya. Iya iya. Ini pun keadaan seperti pasang besar ini pun kalau ditutup nggak masuk nih ya sudah ya Kang. Nggak lompat lagi ya. Enggak lompat, ini sini aman-aman saja, meskipun hujan sama pasang ini enggak ya air enggak meluap, cuman Oh ya, ini gitu. ya cuman apa intinya kalau di Jawa itu macak-macak itu. Ya betul. Nyemek-nyemek ya Kang ya. Nyemek itu. Ya ini pinggirnya sudah langsung hutan Sobat Ran. Jadi Lahan wah, orang. itu ada apa itu Kang di sana? Apa Itu namanya? nakut-nakuti monyet kata. Iya, jadi ada ular-ularan di sana ya. Karena lahannya memang langsung di pinggir hutan. Jadi 100 meter dari rumah itu. iya. Jadi dibikin seperti itu ya, seperti ada ular jadi biar takut monyet. Cuma untuk nakut-nakuti. Iya. Betul sekali ya. Jadi ini memang langsung hutan Sobat Ran. Jadi Kang Parno ini memang dikepung ya, karena tetangga sebelahnya ini masih semak dan sebelah sana juga masih semak, belum diupayakan. Jadi dia harus berjuang sendiri dalam mengusir monyet, mungkin begitu ya. Tapi nggak apa-apa, namanya orang usaha ya Kang ya. Ini semangkanya ya top ini Sobat Ran, kata yang gelundung ini. Nggak kelihatan kalau mereka di rumput. Iya ya nggak apa-apa. Nanti kalau panen kan tinggal narik red. Ini kapan rencana mau dipanen Kang? Yang
sana kalau enggak rubah itu Selasa besok. Selasa besok ya. Iya, Berarti untuk pasaran Rebo ya. Rebu. Kalau di sini enak aja sekarang ya dipanen. Taruh di atas gelundung sudah ada yang ngambil. Kang, dilanjut mau kemana lagi sampean ini? Sudah ini cukup aja. Nah, cuman biji cuman kemarin kan hilangkan aja. Jadi acaranya sore ini apa Kang? Masih nunggu monyetnya sampai jam berapa nih sampean? Ini udah sekitar kalau monyet itu jam 4 lebih itu udah udah sembunyi. Sudah sembunyi dia ya. Iya. Jadi dia sudah nggak aktif lagi di sini ya. Kalau jam 4 lebih agak gelap itu kan enggak. jadi Aktivitas aktivitasnya itu pagi sampai iya, menjelang iya. asar itu. Jadi Sobat Tran, memang monyet pun ada aturannya ya. Jadi di sini kata Kang Parno mulai pagi sampai asar dia situ aktif. Enggak ada. Ini Kalau dia pagi ini dia sudah anu ya, sudah sembunyi Kang ya. sembunyi. Ini masih banyak ini yang anu ya, Yang inul ini yang inul ya. Wih, mantap sekali ini loh, ini poteng gelundung Sobat Tran nih. Ini jadi buat tua tinggal ikut juga apa hari Selasa juga ini cuma diambil. semua diangkut Kang ya sekali panen ya. Oh, jadi mudah-mudahan nanti hari Selasa kita bisa berkunjung ke sini kembali. Kita mau melihat panennya Kang Parno. Karena ini Kang Parno panennya apa sekali Kang dihabiskan ya. Sekali dihabiskan. Dintek kayak panen nih. Ya, jadi nanti dihabiskan. Terus mungkin progres baru lagi. Mungkin jelang tahun baru baru nanam lagi. Oh, nanam lagi menjelang tahun baru. Untuk persiapan mungkin nanti panen di Ramadan Kang ya. Ya mudah-mudahan lah. Yes, mantap. Ya, namanya. Enak kayak gitu. Iya sih, kalau Ramadan biasanya Ramai. rame Kang ya. Kurang-kurang. Kurang-kurang betul pas. Kemarin biji segini diangkut. Iya, betul. Segini loh. Iya. Ya, Diambil sama itu pembeli. iya, kemarin itu saya juga nyetok sil kecil laku itu. Ini tinggalan. Oh, yang sana juga itu berbiji ya. Iya, ini non biji nih. Oh, iya non biji yang tengah ini. Ini Mm. biji sebelahnya, ini non biji sebelahnya lagi masih separuh itu kemarin. Iya, lumayan banyak ini. Ini enggak begitu kelihatan. Lagi semak-semak. Oke Kang, gimana pesan-pesannya buat teman-teman yang nonton Ki Kang? Jangan ragu untuk tran atau gimana Kang? Piye motivasinya? Untuk teman-teman yang apa ya, yang intinya semangat lah. Yang Jangan minder gitu. ya, yang mau tran jangan minder. Semangat. Yang di tran ya belajar sama-sama kita ya. Sama-sama intinya kan. Kang Parno dari petani padi menoleh menjadi petani buah. Kemarin petani pre enggak. Oh iya, Itu turun punya pre ini sekarang kurang favorit Kang ya. Kang favorit meskipun harga tinggi tapi kan kurang apa ada bibit lagi pun. Ya. Bibit habis. Ini harga tinggi, pre sudah kekurangan bibit. Kurang bibit kali ini aja yang agak perawatannya enggak begitu ekstra. Iya. Oke Kang, terima kasih Kang ya, saya ucapkan. Mudah-mudahan Kang Parno nanti sehat selalu, Amin. mudah rezekinya dan makin lancar pertanian nih Kang ya. Amin. Oke Sobat Tran, itulah tadi perbincangan kita dengan Kang Parno, petani dari SP6 Tanjung Buka, transmigran asal Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, di mana dia mengolah tanah lahan yang marginal kurang menguntungkan bisa disulap menjadi daerah yang bisa ditanami aneka ragam tanaman termasuk yaitu semangka ini. Jadi memang nggak mudah mungkin dulunya ya untuk merubah lahan-lahan ini menjadi lahan yang bisa dijadikan lahan pertanian. Oke Sobat Tran, mungkin sore ini itu dulu ya. Jadi kita mau jalan lagi, nanti lain waktu kita akan kesini lagi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.